Ketika musibah datang, hanya mengerti yang bisa menjawab. Ketika bala datang, hanya mengerti yang bisa menjawab. Ketika apapun yang datang dalam hidup dan kehidupan, permasalahan dari yang terkecil sampai yang terbesar, hanya mengerti yang bisa menjawab. Mengerti bahwa semua ini pasti mengandung kebaikan, pasti mengandung hikmat, pasti mengandung rahmat. Sebesar apapun bala, sebesar apapun musibah, hanya ilmu, ma'rifat, pengertian yang bisa menjawab. Dari karena itu, mengejar, menuntut ilmu sampai dapat kewajiban bagi setiap orang beriman. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, siapapun yang punya ilmu, pengertian dan pemahaman, insya Allah hidupnya tenang, walaupun enggak punya harta, walaupun enggak punya apa-apa, karena dia punya jawaban. Dia punya jawaban. Harta belum tentu jadi jawaban, pangkat belum tentu jadi jawaban. Jawaban hidup ilmu, makrifat dan pengertian, dan orang itu telah memiliki jawaban itu di dalam hatinya. Maka apapun yang dia hadapi dengan jawaban yang benar, senyum, bahagia dan gembira. Maka dari karena itu, bersungguh-sungguhlah untuk mendapatkan ilmu, benar-benar merasakan pengertian, pemahaman dan makrifat dalam hidup dan kehidupan. Karena hanya dengan itu segala masalah bisa dijawab. Hanya dengan makrifat segala apapun bisa dihadapi. Sesungguhnya setelah mengerti, setelah makrifat, setelah berilmu, yang menjadi hiasan hidup adalah akhlak agung dan mulia. Siapapun yang punya akhlak akan dimuliakan oleh Allah. Siapapun yang tidak berakhlak akan direndahkan oleh Allah. Wal aslu fil adab syuhudun naqs fil nafsi wa syuhudul kamal fil ghair. Asal dan modal untuk memiliki akhlak satu, yang penting adalah syuhudun nafsi fin nafsi, memandang diri penuh kekurangan, wa syuhudul kamal fil ghair, dan memandang semua orang adalah orang baik-baik, lebih hebat dari kita, lebih mulia dari kita, lebih agung daripada kita. Ketemu anak kecil, dia lebih mulia dari kita. Ketemu orang lebih tua, dia lebih mulia dari kita. Ketemu siapapun, mereka lebih mulia daripada kita. Hada huwa aslul adab. Inilah modal punya akhlak, punya budi pekerti. Barang siapa menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain, maka akhlak dan budi pekerti tidak akan pernah muncul dalam hidup dan kehidupannya. Siapapun dia, dari manapun dia, apabila terdetik di dalam hati, aku lebih hebat dari orang lain, aku lebih mulia dari orang lain, maka orang itu tidak akan tumbuh akhlak dan budi pekerti dalam hidup dan kehidupannya. Maka dari karena itu, orang-orang di majelis taklim tanamkan akhlak. Modal kalian punya akhlak, orang lebih mulia dari kita, kita lebih hina dari siapapun. Nanti ketika pulang ke kampung, siapapun orang diagungkan, dihormati, dimuliakan. Yang tua dihormati, yang kecil dihargai. Siapapun dia, jangan sampai kita yang belajar ilmu agama tapi tidak memiliki akhlak. Kenapa? Karena kita merasa sebagai ulama, lalu merasa alim, merasa hebat, merasa agung, merasa hebat daripada orang lain, merasa hebat dari siapapun, lalu meminta sanjung, minta pujian, minta dihormati dan segala macam yang menimbulkan akhlak-akhlak yang tidak baik. Asal adab, modal untuk berakhlak, diri kita lebih hina dari siapa, diri kita lebih hina dari siapapun, bahkan dari makhluk, dari binatang, bahkan dari benda apapun di muka bumi alam semesta ini.